pepah siku cop-cop layu gop dumka abe uke dang pepah bare tarik gare mat nyomat je gop kala buat melape dang pilih baju. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Cut. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh sehat Bu. Ya, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya betul Ibu? Iya benar Ibu Cut. Oke, tidak masalah sih sebenarnya. Cuma pada saat melakukan coaching itu ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya Bu Sri. Boleh ya? Boleh Bu. Nanti kan saya selaku supervisi ini akan mengamati antara Ibu Sri sebagai coach dan coaching. Nah, nanti ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu mengenai kemampuan Ibu dalam atau potensi Ibu dalam mengcoaching, dalam melaksanakan coaching. Mungkin ini pada saat saya bertanya ke Ibu Sri mengenai kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini. Ya, pastinya Ibu saya akan menerapkan kompetensi inti coaching itu berupa mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Ibu. Oh gitu, berarti ada 3 ya, Iya. Ada 3 kira-kira yang ingin Ibu kembangkan. Nah. Yang pertama tadi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan baik, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, nanti pada saat Ibu menanyakan itu harapan Ibu yang Ibu harapkan dari hasil coaching ini apa gitu, atau indikator-indikator yang ingin Ibu capai pada saat pelaksanaan coaching ini apa gitu. Iya, dari indikator yang ingin saya harapkan ketika saya melakukan coaching Ibu, yang pertama saya mengharapkan 2 indikator, di Iya, mana Pak. indikator ini adalah indikator yang paling utama ya Iya, menurut saya. oke. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar secara aktif. Nah, saya nantinya juga ingin berharap bahwasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya terapkan itu yang menurut saya itu berbobot, itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang nantinya akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coachnya. Berarti harapan Ibu nanti solusinya ada ya ditemukan oleh si coach ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Benar. Oke lah, kalau begitu Bu Sri selamat atau silahkan melaksanakan coachingnya. Nanti di akhir setelah coaching saya akan menjumpai Ibu lagi, ingin menanyakan kembali bagaimana hasil coaching Ibu hari ini. Nah, itu aja lah Ibu Sri, silahkan melaksanakan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Mirja. Selamat siang Bu. Siang Pak Mirja. Sehat Bu Sri ya? Ini saya kurang sehat. Ada apa nih Pak Mirja kira-kira? Itulah nih Bu. Saya perlu curhat nih Bu, perlu teman curhat. Boleh saya Pak udah, Mirja. perasaan saya udah nggak enak nih Bu. Udah gimana ya, saya bekerja udah kayak nggak nyaman nih Bu Sri. Aduh Pak Mirja, sayang sekali Pak Mirja ya. Kalau memang Pak Mirja yakin bahwasanya saya ini adalah orang yang pantas untuk Pak Mirja curhatkan, ya saya insya Allah akan bersedia Pak Mirja membantu Pak Mirja sebisanya saya Pak Mirja. Makasih nih Bu Sri udah mau meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Tapi saya nggak mengganggu nih kan pekerjaan Alhamdulillah Bu Sri, tidak kan? Pak Mirja. Alhamdulillah lah Bu. Saya ingin membicarakan tentang pekerjaan saya nih Bu. Jadi ketika saya mendapatkan tugas menjadi ketua panitia ataupun koordinator pada kegiatan-kegiatan di sekolah, itu ada beberapa guru, terutama guru-guru senior lah Bu ya, sering memberi kritik, protes lah lebih tepatnya Bu. Kalau kritik mungkin ada kritik yang membangun Bu ya. Tapi ini protes atau kita bahasa lainnya kritik yang menjerumus atau membuat kita down. Iya, betul. Terus mereka juga sering membanding-bandingkan apa yang saya lakukan itu dengan mereka dulu. Dulu kami nggak seperti itu. Iya. Dulu kami lebih bagus. Dulu kami bukannya kita orang yang senior ini mendidik lebih bagus,
mensupport kita lebih bagus agar kedepannya makin baik, tapi malah membanding-bandingkan. Itu yang bikin saya tidak nyaman, Bu. Mereka sering mengkritik kegiatan yang sudah saya rancang dengan teman-teman panitia. Jadi saya merasa kurang nyaman, Bu, dalam bekerja seperti itu, Bu. Guru-guru senior, beberapa guru juga membicarakan saya di belakang, Bu. Itu yang paling saya tidak nyaman, itu membicarakan saya di belakang. Dan yang paling gak enaknya lagi, Bu Sri, kan orang ini kan membicarakannya bukan di depan saya, tapi membicarakannya sesama guru-guru yang lain, dan kabar orang itu membicarakan itu sampai ke telinga saya. Dan yang paling menyakitkan, Bu, saya mendengar kabar tidak enak itu dari anak-anak. Berarti secara tidak langsung kan mereka menceritakan tahap yang diceritakan kepada anak-anak tentang saya. Dan anak-anak yang mungkin tidak sepemahaman dengan mereka yang menceritakan kepada saya, itu yang paling saya tidak enak saya dengar, Bu. Gitu, Bu Sri. Iya. Jadi di sini dalam permasalahan Pak Mirja ini, saya menangkap Pak Mirja bahwasanya Pak Mirja ini adalah seorang guru yang memiliki jabatan yang saat ini sedang dipercayakan ya Pak ya, untuk keberhasilan sekolah dalam bentuk kegiatan apapun yang ada di sekolah, Pak ya. Memang Pak ya, rasanya ketika kita menghadapi sebuah tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu ikhlas dari hati kita ingin terapkan ke sekolah, namun tentu yang namanya hambatan itu pasti ada. Salah satunya seperti yang Pak Mirja utarakan tadi, terkadang hambatan itu datangnya itu dari teman sejawat kita sendiri ya Pak Mirja ya. Memang saya bisa merasakan perasaan Pak Mirja yang saat ini tidak nyaman terhadap permasalahan yang Pak Mirja hadapi, bahkan nantinya menjadi beban ya Pak Mirja ya. Kadang-kadang beban itu terbawa sampai kemanapun ya Pak Mirja ya. Ya, dan yang lebih menyedihkan lagi, kenapa perasaan tidak senang ini dari teman sejawat kita tidak langsung diutarakan ke Pak Mirjanya langsung ya, mengapa harus disampaikan, dan penyampaiannya itu sampai ke telinga anak-anak kita dengan bahasa anak-anak kita, terus terdengar lagi ke kita ya Pak Mirja ya. Memang benar Pak Mirja. Nah, kira-kira Pak Mirja, menurut Pak Mirja, apakah persoalan yang Pak Mirja hadapi ini kira-kira ada nggak sedikit faktor penyebab munculnya permasalahan ini gara-gara apa mungkin? Maksudnya gini Pak Mirja, ketika Pak Mirja menghadapi situasi yang seperti ini, yang menjadikan mereka itu harus sesuai dengan kondisi masa lalu ini kan tidak selamanya harus sama dengan kondisi saat ini Pak Mirja. Nah, ada nggak langkah-langkah yang Pak Mirja lakukan sehingga untuk menyamakan pemikiran di atas kegiatan-kegiatan yang akan kita terapkan itu, bahwasanya pola pikir yang dulu dengan yang sekarang itu tidak mungkin sama gitu. Pernah nggak Pak Mirja coba berbicara mungkin secara sosialisasi dengan teman-teman di sekolah Pak Mirja? Ya, baik, Bu. Jadi Bu Sri, kan sebenarnya di sekolah saya itu kegiatan yang saya lakukan itu bukan keinginan saya sendiri. Saya mendapatkan mandat dari kepala sekolah. Kemudian kami di sini, Bu, kan lumayan ramai, Bu, gurunya, Bu. Ada sekitar 60 orang, Bu. Jadi nggak semua guru sih, Bu, yang membuat saya tidak nyaman seperti itu. Mungkin dari 100% sekitar 25% guru. Sedangkan yang 75% itu oke-oke aja, setuju, bahkan memang mensupport. Cuma kan yang bikin saya tidak nyaman tadi, Bu, karena mereka mengkritiknya itu bukan langsung ke saya, tapi ke anak-anak. Itu yang membuat saya tidak nyaman. Sebenarnya langkah-langkah yang sudah saya tempuh, yang pertama saya tidak terlalu memikirkan, Bu, karena kemarin saya pikir-pikir, ngapain saya pikirkan hal demikian? Orang aja bilang untuk kita nggak pernah dipikirkan, ngapain kita pikirkan apa yang orang bilang gitu, Bu, kan? Jadi saya cuek-cuek aja, saya berjalan aja sesuai dengan perintah kepala sekolah. Selama saya tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika apapun di sekolah, ya saya berjalan aja. Mungkin kedepannya saya biar tidak terjadi hal seperti ini lagi, Bu. Mungkin saya ingin mengajak mereka lebih berkolaborasi. Mungkin salahnya di saya juga sih, Bu ya. Mungkin mereka merasa tidak diajak, mungkin, Bu ya, merasa tidak diajak untuk dalam sebuah kegiatan. Memang di kepanitiaan itu, Bu, saya nyusunnya lebih ke yang muda-muda semua. Kenapa demikian? Saya merasa kalau
yang senior nanti, yang memang udah senior, bukan mereka tidak mampu bekerja, tapi tidak enak, tidak etis saya memerintahkan mereka. Karena saya ini jadi ketua panitia nih. Bu, tolong ambilkan ini, Bu, tolong kerjakan ini. Sedangkan nanti ibu-ibu ini kan kita tahu sendiri udah berkeluarga, bahkan udah ada yang punya cucu nih, bukan? Betul. Jadi keluangan waktunya itu kan agak berkurang. Sedangkan ada beberapa teman-teman yang guru yang masih ada yang lajang kan lebih enak, waktunya lebih banyak. Makanya saya lebih memakai orang itu di dalam kepanitiaannya. Mungkin ini pemikiran saya sendiri sih Bu ya. Mungkin orang yang senior ini karena tidak diajak mungkin. Karena tidak diajak dalam panitia, makanya mereka suka membanding-bandingkan kinerja mereka dulu dengan saya. Itu aja sih kayaknya Bu Sri. Jadi dari curhatan Pak Mirja yang saya tangkap tadi adalah berarti Pak Mirja menginginkan situasi tempat yang menyenangkan tuh yang seperti itulah ya Pak Mirja ya, seperti yang Pak Mirja utarakan tadi, di mana Pak Mirja saya salut dengan Pak Mirja, saya sangat senang dengan Pak Mirja di mana Pak Mirja masih memiliki dalam keadaan seperti ini masih memiliki pemikiran yang positive thinking. Kemudian Pak Mirja juga menyadari juga bahwa kita ini punya kekurangan juga ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam bentuk jabatan kepercayaan. Kita juga memang banyak sekali rintangan-rintangan. Tetapi di sini saya menangkap pembicaraan Pak Mirja. Pak Mirja sampai saat ini masih optimis dalam melaksanakan tugasnya, walaupun Pak Mirja juga menyadari kekurangan dan situasi yang memang membuat Pak Mirja terkadang harus down. Tapi ketika Pak Mirja dalam situasi down ini, Pak Mirja bisa bangkit dari keterpurukan Pak Mirja. Nah sebenarnya Pak Mirja, hal yang Pak Mirja lakukan inilah merupakan salah satu solusi yang terbaik yang membuat Pak Mirja itu semakin lebih sukses lagi ke depan. Ingat Pak Mirja, kata kunci kita Pak Mirja, keberhasilan itu adalah kunci utama dalam hidup kita. Apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi, selama itu masih bermanfaat bagi kita dan orang banyak, insya Allah Pak Mirja akan berhasil. Saya yakin Pak Mirja pasti bisa. Nah, Pak Mirja, saya rasa Pak Mirja sangat antusias dalam melaksanakan tugas. Kira-kira apakah ada perasaan yang lain yang menjanggal di hati Pak Mirja selain ini? Nggak ada sih Bu, cuma itu aja Bu. Saya karena kurang nyaman kayak gitu aja tadi bukan. Ya, Mungkin, baik Pak Mirja. Itu aja sih Bu. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan apa-apa yang sudah Pak Mirja rancangkan dalam diri Pak Mirja, tetap ada positive thinking, tetap komitmen dalam melaksanakan tugas tanpa menghiraukan orang lain. Biasa Pak Mirja, dalam satu instansi itu ada pihak-pihak yang tidak mendukung, yang tidak senang kepada kita melalui tugas-tugas kita, tapi dengan kita menyikapi secara bijaksana, insya Allah Pak Mirja akan sukses dalam memimpin tugas dan tanggung jawab Pak Mirja. Nah, saya berdoa selalu semoga Pak Mirja semakin sukses dalam menjalani jabatannya, tetap optimis, ingat amanah dari Allah. Kita ini selalu ketika melakukan sebuah sesuatu dalam hidup kita itu pasti diridai oleh Allah selagi itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat dan berguna bagi orang banyak Pak Mirja ya. Nah Pak Mirja, saya ingin bertanya lagi kepada Pak Mirja, kira-kira menurut Pak Mirja apakah ada enggak dukungan dari guru-guru yang lain selain permasalahan yang tadi Pak Mirja hadapi tentang kegiatan-kegiatan Pak Mirja selama Pak Mirja memimpin sebuah tanggung jawab Pak Mirja? Itulah Bu, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita angkakan guru itu dari 100%, sekitar 75% itu mendukung apa yang saya rencanakan. Karena saya sebelum melakukan kegiatan itu kan kebanyakan memang saya kumpulkan dulu forumnya, bahkan saya selalu minta kepala sekolah kita rapatkan dulu Bu, kita tampung semua aspirasi, baik itu dari siswanya, baik itu dari guru-gurunya. Jadi kesepakatan bersama lah Bu. Mungkin dari guru-guru senior ini waktu waktu ada rapat-rapat seperti itu jarang ikut, makanya merasa kurang diajak. Selain itu yang guru-guru yang lain, teman-teman yang lain, khususnya teman-teman di OSIS nih Bu, biasanya nggak ada problem apa-apa, mereka malah mendukung, banyak ide-ide bagus juga dari mereka yang saya
yang saya tampung. Kalau memang itu bisa kita kerjakan bersama, dikerjakan Bu Sri. Ya, baik Pak Mirja. Adanya miskomunikasi lah yang membuat guru-guru tidak menerima sebenarnya Pak Mirja ya. Tapi selama kita mampu memberi pemahaman yang mendalam kepada guru-guru kita, insya Allah semua yang kita lakukan itu akan terdukung ya Pak Mirja ya. Lebih-lebih nanti adanya kolaborasi antara sama guru dan kepala sekolah ya Pak Mirja ya. Nah, kira-kira ada nggak kegiatan acara sekolah yang paling dekat untuk sementara ini? Yang dekat Bu, rencananya kita mau melakukan persami nih Bu. Ini kegiatan cukup besar Bu ya, persami dengan jumlah siswa yang lumayan Bu kan. Ini kalau tidak ada kerjasama tim yang bagus, akan kewalahan di lapangan. Apalagi kegiatannya ini dilakukan di luar sekolah nanti. Iya benar sekali. Itu sih Bu, rencananya minggu depan nih Bu. Oh, sudah hampir semakin dekat ya Pak Mirja ya. Nah, kira-kira Pak Mirja ingin mencoba apa ya dalam melakukan kegiatan persami ini Pak Mirja? Itulah Bu, seperti yang saya sampaikan ke Bu Sri tadi, mungkin terjadi miskomunikasi ini ya antara saya dan guru-guru yang senior. Ini rencananya saya akan minta izin kepala sekolah dan juga minta kepala sekolah untuk mengumpulkan semua guru tidak tanpa terkecuali, biar semua merasa terlibat Bu. Jadi nanti dikumpulkan di satu ruang aula misalnya bukan. Jadi semua guru nggak ada cerita nanti saya nggak diajak, karena ini undangannya terbuka. Iya, benar. Jadi apapun keluh kesah tentang acaranya nanti disampaikan di forum, biar tidak ada nanti kedepannya setelah kegiatan itu terlaksana si A nggak senang, si B nggak senang kayak gitu. Tidak ada yang diuntung rugikan kayak gitu sih Bu Sri. Rencananya dikumpulkan, kita komunikasikan secara baik-baik itu. Iya, baik Pak Mirja. Menurut Pak Mirja, potensi apa ya yang bisa Pak Mirja miliki ketika Pak Mirja menghadapi situasi yang nantinya ketika dikumpulkan itu? Apa yang perlu Pak Mirja tanamkan sebagai seorang guru dan seorang pemegang jabatan ya Pak Mirja ya? Mungkin potensi yang akan saya tanamkan yang pertama Bu, menjaga kesabaran Bu ya. Kesabaran, saya harus sabar lah Bu. Jangan terlalu cepat emosi dengan hal-hal yang sebenarnya masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Tidak perlu harus emosi saling musuh-musuhan kayak gitu bukan. Mungkin lebih ini Bu, potensinya nanti saya lebih mau meningkatkan yang kedua itu tentang kerjasama Bu. Mungkin saya kurang besar merangkulnya nih Bu. Tangan saya kurang terbukanya, kurang lebar mungkin. Iya, betul. Nanti kedepannya mungkin kerjasama itu Bu, kolaborasinya yang harus saya lebih tingkatkan. Itu sih Bu. Sangat bagus ya Pak Mirja ya, solusi yang luar biasa. Insya Allah solusi itu nanti akan berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan Pak Mirja ya. Nah, kira-kira solusi yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa dalam mengatasi permasalahan Pak Mirja menurut saya Pak Mirja ya, di mana Pak Mirja akan bersikap tenang menghadapi situasi seperti ini, tetap mensupport teman, kemudian tetap berperan aktif dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian berpositif thinking ya Pak Mirja terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah Pak Mirja ya. Nah, Pak Mirja, dari curhatan Pak Mirja tadi kepada saya ingin sedikit menanyakan perasaan Pak Mirja ini setelah berkomunikasi dengan saya, bercurah pendapat, bercurah pikiran. Mana ya perasaan Pak Mirja rasakan? Tentunya lebih lega Bu Sri ya, karena saya juga berterima kasih nih ke Bu Sri. Apa yang Ibu sampaikan itu menjadi penguat bagi saya. Misalnya seperti apa yang mau saya lakukan ke depan, saya masih ragu-ragu sebenarnya, makanya saya butuh dukungan emosional, dukungan dari teman. Benar nggak sih yang rencana yang akan saya lakukan? Rupanya tadi kayak dari penyampaian Bu Sri itu saya merasa lebih yakin untuk mengambil tindakan tersebut. Jadi saya sekarang Bu merasa lebih adem aja sih Bu, daripada tadi kan resah, perasaan galau nggak jelas kan Bu. Ini sekarang lebih adem, lebih tenang Bu. Gitu, Bu. Alhamdulillah ya Pak Mirja ya, dengan hubungan keakraban kita ini Pak Mirja, lewat curhatan kita ini adalah kita menemukan solusi-solusi yang terbaik buat kita ya Pak Mirja, agar kita tidak
berhenti sampai di sini Pak Mirja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita Pak Mirja ya. Tetap semangat loh Pak Mirja. Saya support Pak Mirja, insya Allah permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mirja akan teratasi dengan baik dan tetap semangat, termotivasi terus untuk lebih baik dalam meneruskan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah Pak Mirja. Semoga sekolah Pak Mirja semakin berjaya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penyampaian Pak Mirja. Maklumlah saya juga manusia biasa Pak Mirja. Sebenarnya saya harus berterima kasih banyak nih sama Bu Sri sudah Sama-sama meluangkan Pak waktunya Mirja. untuk saya. Sama-sama Pak Mirja. Baik Bu Sri, terima kasih nih Bu. Saya izin kembali dulu. Silakan Pak Mirja. Baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Bu Sri, bagaimana tadi dengan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu Cut, prosesnya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga tadi sudah melihat observasi bersama Ibu antara Ibu dan coachnya. Saya cuman ingin menanyakan nih sedikit ya sama Ibu Sri. Yang pertama terkait dengan indikator yang ingin dicapai, bagaimana Bu Sri? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coachnya, di mana menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Gitu ya. Baik Bu Sri, berarti Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya, di mana di sana Ibu, saya tadi sudah mengamati bahwa sejalan dengan apa yang diharapkan. Di sana ada istilahnya Ibu mendengarkan dengan baik ya kan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu di situ juga sesuatu yang sesuai dengan alur Tirta yang sudah kita pelajari ya Bu ya. Tadi pada saat saya mendengarkan percakapan Ibu dengan coach, Ibu sudah fokus dengan coachnya gitu kan, dan saya memperhatikan juga Ibu sudah istilahnya kehadiran penuh Ibu untuk itu sudah Ibu laksanakan. Itu saya rasa sesuatu hal yang sangat bagus Bu Sri ya. Cuman saya ingin menanyakan di sini, apakah yang Ibu sampaikan tadi, Koci kira-kira menemukan nggak solusi penyelesaian masalahnya? Alhamdulillah Koci sebenarnya menemukan masalah sendiri, cuma sedikit kita memberikan motivasi dukungan penuh kepada Koci sehingga Koci tetap berprinsip positif terhadap permasalahan yang akan beliau hadapi dan akan beliau selesaikan. Oke. Berarti menurut ini saya tanya sedikit lagi ya Bu Sri ya. Ibu ini sudah melaksanakan nih kan coaching. Rencana Ibu ke depan bagaimana langkah selanjutnya supaya selalu ada istilahnya yang meningkat yang ingin Ibu raih itu. Iya, ya Bang. Baik Ibu Cut, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk ke depan adalah saya lebih memahami dan mendalami dulu alur Tirta dalam coaching. Kemudian nantinya saya juga akan mencoba menjadi orang-orang yang terlibat dalam coaching dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan Tirtanya, di mana adanya kehadiran penuh di situ, kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, sebagai pendengar yang aktif, sehingga setiap pelaksanaan coaching yang saya lakukan menemukan permasalahan baik dari saya sendiri maupun dari orang yang saya coachingkan. Baik Bu Sri, memang luar biasa ya. Jadilah selalu sahabat, jadilah guru, selalu jadi guru untuk bisa membantu yang lain kan. Kadang-kadang kita memang dalam menyelesaikan masalah tidak selalu guru dengan siswa, guru dengan guru juga ada. Bisa jadi saya kepala sekolah dengan Ibu kan bisa juga gitu ya. Baiklah Bu Sri, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Ibu. Saya anggap selesailah pertemuan kita hari ini Bu Sri. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkah Allah, dalam rahmat Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mirja. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Sri. Apa kabarnya Pak Mirja hari ini? Alhamdulillah Bu Sri. Bu Sri gimana? Alhamdulillah saya hari ini kabar sehat, luar biasa. Alhamdulillah Bu ya. Baik Pak Mirja, hari ini saya ingin melakukan coaching bersama Ibu Cut ya.
Rencananya begitu Bu, saya ingin melakukan coaching bersama Bu Cut hari ini Bu. Oh, iya. Gimana Bu? Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu bersama Pak Mirja, boleh? Boleh Bu, boleh. Silakan Oke. Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik permainan coaching ya Pak Mirja ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Mirja sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disepakati oleh coachee, dan saya nantinya juga akan mendengar respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bapak Mirja sampaikan. Baik Bu. Nah, dan nantinya juga saya akan menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak Mirja ya. Ya Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Mirja? Boleh Bu, silakan Ibu. Untuk yang pertama ya Pak Mirja ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik Bu Sri, kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi inti coaching itu Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga nanti saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coachee saya. Iya, pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Mirja ya. Benar Ibu. Di mana kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sebagai coach ya Pak Mirja ya. Baik Pak Mirja, jadi menurut Pak Mirja, apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari 3 kompetensi inti ini, di mana yang kita ketahui bahwa ketiga kompetensi inti ini terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mana di antara ketiga ini yang lebih spesifik yang akan Pak Mirja terapkan dan akan Pak Mirja kembangkan nantinya? Baik Bu, menurut saya ya Bu ya, yang akan saya kembangkan lebih spesifik nanti Bu, yang pertama mungkin mendengarkan aktif Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Sri. Ya, baik, berarti ada 2 yang akan Pak Mirja kembangkan Ya, yang Bu. lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak Mirja, kira-kira indikator pencapaian apa yang akan Pak Mirja lakukan? Kalau tentang ketercapaian indikator Ibu, saya yang ingin saya dapatkan Bu ya, dari kegiatan coaching adalah saya ingin coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia nanti Bu, ataupun dia menemukan kira-kira apa yang harus saya lakukan agar masalah saya ini dapat teratasi gitu Bu. Baik Pak Mirja. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi, berarti Pak Mirja sudah berhasil menemukan pencapaian masalah dari permasalahan coaching yang disampaikan ya Pak Mirja ya. Iya Bu. Iya. Baik Pak Mirja, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Siap. Oh ya Pak Mirja, jangan lupa setelah proses coaching yang Bapak lakukan nanti selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik, siap Bu Sri. Oke. Siap. Terima kasih Pak Mirja, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mirja. Waalaikumsalam Bu Cut. Gimana Bu Cut? Kayaknya Ya. terlihatnya murung sekali ini. Aduh Pak, pada waktu Pak sedikit Pak untuk saya Pak. Bisa Bu Cut. Ini saya kebetulan kan kita lagi akhir semester ini Bu kan. Ya. Alhamdulillah nih pun udah siap, tinggal save aja. Saya lagi buat soal nih Bu Cut sebenarnya. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah untuk Bu Cut ada waktu. Gimana Bu Cut? Saya nih ada masalah dikit Pak. Nggak enak juga nih. Boleh Pak ya cerita ke Bapak ya? Boleh Bu. Saya tadi ditegur kepala sekolah Pak, mengenai keterlambatan saya datang ke sekolah. Kan jadi nggak enak. Padahal Pak kan saya udah sebelum berangkat tuh saya WA Bapak kepala sekolah, saya bilang saya telat datang Pak ya, antara anak TK Pak. Jadi kan Bapak ngerti sendiri orang anak TK, siap di kita nggak siap di dia Pak. Jadi kan saya jadi nggak enak. Bapak tuh mungkin pertama-tama mau malas WA ya Bu katanya.
Terakhir dari tegurnya saya Pak, apa ibu nih telat aja, emang ibu aja punya anak, kan nggak enak Pak. Padahal saya rajin lah Pak sekolah, tapi karena ditegur kayak gini kan, jadi nggak enak saya, jadi resah karena saya harus mengantar anak ke sekolah juga harus cepat, kena jam pertama lagi. Kebetulan kan saya ngajar fisika Pak, jadi kena materinya kan selalu jam pertama. Ini Pak yang nggak enak saya Pak. Bapak punya waktu kan Pak kan untuk dengar cerita saya Pak kan? Ada Bu, insya Allah untuk Bu Ucut ada. Jadi sekilas ceritanya seperti itu Bu ya. Jadi Ibu kemarin-kemarin datang terlambat meminta izin kepada kepala sekolah. Terus awalnya kepala sekolah oke-oke aja Bu ya. Aja. Tapi makin lama kepala sekolah malah menegur Ibu ya. Iya betul Pak. Makanya Ibu sekarang agak resah nih ya. Iya Pak. Jadi kepala sekolah mengatakan Ibu kurang disiplin Bu ya. Iya Pak. Kurang disiplin. Jadi ketidakdisiplinan yang bagaimana tuh Bu Cut hingga Bu Cut mendapatkan teguran. Coba Ibu Cut jelaskan detailnya itu gimana nih ceritanya Bu. Saya kan pagi-pagi kan harus antar anak dulu TK Pak. Jadi kan namanya sekolah kan masuknya 7:30. Mungkin saya nggak disiplinnya itulah dia masuk pagi itu Pak. Dan saya tadi ribut dengan kepala sekolah sampean kan nggak enak Pak kan. Jadi kan yang pertama udah kena tegur, yang kedua saya bantah. Jadi saya merasa resah aja. Masa seorang pimpinan harus saya bantah Pak kan? Beliau kan betul negur saya. Cuman beginilah keadaan saya Pak. Terus Bu, apakah Ibu punya alasan lain selain itu sehingga yang membuat Ibu terlambat ke sekolah? Sementara enggak Pak, cuman masalah antar anak. Udah masuk TK aja, cuma namanya anak kecil Pak. Nanti pas udah siap pakai semua, udah bilang emak masuk di kamar mandi Pak. Itu Bu ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menghindari juga Bu ya. Ya jadi nggak enak nih Pak nih. Oh begitu Bu ya. Jadi masalahnya seperti itu Bu ya. Iya Bu Cut, Pak. ya. Iya Pak. Menurut Bu Cut, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan nih? Menurut Ibu melanggar tidak? Melanggar lah Pak. Melanggar ya. Karena dulunya saya rajin Pak, pergi cepat, nggak ada masalah. Ini aja nih Pak. Ini berarti semenjak Ya, anak anaknya masuk sekolah nih, Bu, sekolah, ya. ya. Jadi kita pun Ibu menyadari ya bahwa kalau Ibu kurang disiplin sekarang ya. Iya Pak, ya Pak. Tapi ya masalahnya manusiawi sih Bu ya. Iya Pak. Nah betul sekali nih Bu Cut, kalau datang terlambat sekali dua kali Bu kan memang itu biasa. Kalaupun saya di posisi kepala sekolah pun mungkin saya juga akan menegur Bu Cut ya, karena nanti jangan dianggap saya selaku kepala sekolah memandang Bu Cut nanti pilih-pilih kasih ini karena Bu Cut ini dekat dengan kepala sekolah jadi dia boleh datang terlambat. Jadi kan mungkin menurut saya kepala sekolah itu menghindari statement seperti itu dari teman-teman yang lain mungkin Bu Cut. Makanya kepala sekolah tadi menegur Ibu mungkin kalau memang menurut saya Bu, kalau memang itu melanggar aturan ya wajar saja kepala sekolah menegur. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Cut nih Bu? Ini saya yang pertama kan jadi nggak enak, saya udah marah dengan kepala sekolah. Yang kedua pasti besok saya telat lagi nih. Jadi saya sedang memikirkan nih Pak kan, ini di sekolah, ini ada kakak saya nih kan, Antartika sama masa anak saya nih Pak. Rencana saya Pak kan, saya akan menitipkan anak saya ke kakak saya itu aja. Siap saya pakaiin baju dia semua, biar yang antar ke sekolahnya biar kakak saya aja. Ya, saya langsung ke sekolah. Mungkin ini saya pikir Pak kan, mungkin ini solusi supaya saya tidak nak tegur lagi dengan kepala sekolah. Yang kedua Pak, rencana saya nih habis ini saya mau nyumpai kepala sekolah Pak. Meminta maaf, nggak enak juga Pak berantang-rantang kepala sekolah kan. Soalnya beliau pimpinan kita Pak. Gimana mau kita bilang? Bisa Pak ya? Bisa itu Bu. Jadi rencana Ibu itu solusinya yang pertama tadi Ibu nanti akan menitipkan menitipkan anak Ibu ke kakak Ibu ya. Yang kebetulan anaknya sama satu sekolah ya Bu ya. Oke, itu solusi sih Bu, itu sudah bagus, itu salah satu solusi sih dari permasalahan Ibu.
Iya, Pak. Terus yang keresahan ibu yang kedua tadi mengenai udah nggak enak nih sama kepala sekolah karena masih ditegur-tegur ya. Iya, betul, Pak. Jadi ibu nanti kalau untuk kepala sekolah rencananya mau menemukan menemui Mau kepala jumpa sekolah. langsung ke sekolah, saya mau minta maaf lah. Saya nggak mau bilang saya nggak marah Pak, Bapak tegur. Saya berusaha akan lebih baik lagi. Itu aja. Biar enak balik Pak. Kita kan lama situ Pak kan. Oke, sangat bagus tuh Bu Cut solusi yang ibu yang akan ibu lakukan itu sudah sangat benar sih Bu ya untuk permasalahan yang ibu hadapi sekarang. Menurut saya sih seperti itu dengan cara ibu menitipkan anak tadi ke kakak ibu ya, kakak ibu otomatis kan ibu nggak perlu mengantar dia lagi nih. Cuma ibu paling di rumah nanti mempersiapkan semuanya dulu sampai Pak. Dia tinggal diantar aja. Iya Bu, Pak, kan? ya Pak. Nah, mungkin terus ketika pun ke sekolah ibu sudah enak nih dengan kepala sekolah karena kan awalnya tadi ditegur, dilihat setelah ditegur ada perubahan Bu Cut ya. Bukti tanggung jawab lah Pak. Kayak manapun kan kita biasanya dulu gak rajin Pak kan. Oke, syukurlah nih Bu Bu Cut solusinya udah nampak nih. Mungkin itu yang akan ibu lakukan ya ke depannya. Gimana nih perasaannya Bu setelah berbagi nih, setelah cerita? Setelah curhat nih sama saya gimana perasaannya? Apa masih resah nih? Enggak lagi nih kayaknya nih. Ya, saya lihat memang udah terlihat nih. Tadi waktu pertama jumpa mukanya kusam kan, kayak baju belum disetrika. Ya, alhamdulillah sekarang nih udah plong gitu kan, terasa lebih muda lagi kayaknya. Makasih lah Pak Mirja ya sudah menjadi tempat curhatan saya. Ya, alhamdulillah makasih Bu. Sama-sama lah Bu. Saya juga makasih nih Bu. Nah, udah ada kawan ngobrol nih kan. Ya. Maaf Pak ya kalau mengganggu Bapak. Nggak apa-apa Bu. Nanti saya permisi dulu nih Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Baik Pak Mirja, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Sri kan prosesnya tadi berjalan dengan cukup baik dan lancar juga Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan yang Bapak tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Sri, tadi selama coaching mungkin saya sudah melakukan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, saya juga mengidentifikasi masalah tadi Bu. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dari coach itu apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian saya juga menggali tadi Bu kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Ya, baik. Jadi tadi Pak Mirja sudah berhasil. Lalu apa yang sudah Pak Mirja lakukan ini memang menurut keyakinan Pak Mirja sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya? Iya Bu. Nah Pak Mirja tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Yang mana tadi saya juga melihat bahwasanya Pak Mirja melakukan menanyakan tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian sudah mengidentifikasikan masalah di mana tadi masalahnya disampaikan kepada Pak Mirja langsung, kemudian adanya rencana aksi dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Mirja ajukan kepada coach, kemudian tanpa disadari tadi setelah Pak Mirja bertanya-tanya kepada coach menjawab sendiri. Nah, ini adalah salah satu solusi yang ditemukan oleh coach sendiri ya Pak Mirja ya. Iya, Bu. Benar, nah, Bu. dengan berbagai macam wejangan positif yang saya lihat tadi dari Pak Mirja lakukan tadi dalam proses coaching, saya melihat bahwa Pak Mirja sudah berhasil memimpin coaching ini dengan sangat sempurna sesuai dengan tirta ya Pak. Kemudian sudah mengidentifikasi masalah dalam pembicaraan dengan coach. Kemudian Pak Mirja juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tanggung jawab apa yang sebaiknya coach lakukan agar rencananya ini dapat berjalan dengan baik. Oke. Saya juga sudah mendengar percakapan yang Pak Mirja lakukan dengan coach, di mana Pak Mirja sudah fokus dengan coach, Pak Mirja sudah ada dalam kehadiran penuh,
sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Pak Mirja sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach sendiri. Nah, Pak Mirja, saya sangat senang dengan apa yang sudah Pak Mirja lakukan. Alhamdulillah luar biasa, proses coachingnya itu sudah ditampilkan pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Mirja makin sukses ke depan dalam memberi kemudahan di setiap coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak Mirja, boleh saya tanyakan? Boleh. Boleh ya Pak Mirja ya. Nah, untuk ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan ingin Pak Mirja kembangkan berdasarkan hasil dari yang Pak Mirja lakukan pada saat Pak Mirja ingin coaching lagi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami dan mendalami alur tirta itu sendiri Bu, dengan lebih baik lagi, dengan lebih teliti lagi tentunya, agar ketika melakukan coaching ke depannya saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih hadir penuh gitu, bukan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu nanti lebih berbobot tentunya. Mungkin itu Bu. Iya, baik Pak Mirja, luar biasa memang Pak Mirja. Terima kasih Pak Mirja sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Mungkin pertemuan kita saya akhiri sampai di sini dulu Pak Mirja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Pak Mirja. Apa kabar nih Bu Cut? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Pak. Bu Cut, hari ini saya dengar mau melakukan coaching, benar Bu Cut ya? Benar Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terlebih dahulu. Boleh nih Bu? Boleh Pak, boleh. Boleh. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai nih Bu. Iya Pak. Sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Iya Pak. Dan saya nantinya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan. Dan nantinya juga Ibu jangan lupa Ibu harus menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachee itu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama, kompetisi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Rencana saya Pak ada 3 yang ingin saya amati atau yang saya ingin kompetensi yang saya harapkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan baik gitu ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pak. Di antara ketiganya Bu kan, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Rencana sih Pak 2 aja. Kenapa harus 2? Karena saya menganggap nanti coachee akan menemukan yang pertama ya. Nanti dari pembicaraan yang kami nanti mungkin coachee-nya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dia bisa istilahnya tanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Artinya apa? Dia sudah melaksanakan nanti akan atau berencana melaksanakan apa yang sudah dia sampaikan Pak. Baik. Berarti ada 2 buah nih Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik. Yang saya catat ini yang pertama mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari yang ingin Ibu kembangkan ini, apa indikator ketercapaian yang Ibu tetapkan?
ya coach ini nanti berhasil menemukan solusinya Pak dari permasalahan yang dia munculkan tadi. Nah, itu dia Pak yang ingin sama. Baik. Jadi indikatornya adalah saat coach ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu ya. Iya ya Pak. Baik Bu Cut. Baik Bu Cut, terima kasih nih atas jawaban-jawaban Ibu. Ya, Ibu boleh silahkan melakukan proses coaching dengan coachnya dengan sebaik-baiknya. Iya Pak. Oh ya Bu, nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol lagi. Iya Pak. Kita akan membahas bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan. Oke Pak. Assalamualaikum Ibu Cut. Waalaikumsalam Bu Sri. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Oh enggak apa-apa. Ada yang sedikit menjanggal di hati saya Bu. Saya ingin berbagi dengan Ibu. Oh boleh Bu Sri. Apakah mengganggu Ibu? Tidak Bu Sri. Iya. Jadi di kesempatan ini bolehlah ya Bu ya, saya duduk bersama Ibu ingin sedikit berbagi cerita apa yang saya rasakan ini menjadi keresahan dalam hati saya Ibu. Sepertinya kalau saya tidak berbagi dengan Ibu, saya masih dalam kebingungan dan keresahan Ibu ya. Boleh. Ini tuh kelihatan dari wajah Ibu kayaknya besar kali permasalahannya kayaknya Bu. Iya, menurut saya iya Bu, benar sekali Ibu. Jadi begini Ibu. Ya. Saya beberapa hari yang lalu Ibu menemukan kejanggalan dari seorang teman sejawat saya, yaitu Ibu Jasni. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah saya, di mana beliau setiap kali saya ditampilkan untuk membawa nama baik sekolah dalam kegiatan apapun, beliau sepertinya kurang senang dengan saya Ibu. Dan baru-baru ini saya mendengar dari anak kelas 6 Bu, kebetulan anak saya yang anak kandung bersekolah di sekolah saya juga. Anak saya ini duduk di kelas 6, menjadi siswa dari binaan Ibu Jasni juga. Di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Bu Jasni ini ada memberikan tugas ya Bu ya, di mana tugasnya itu adalah menghafal surah pendek. Nah, ketika anak-anak dipersilakan untuk menghafal, alhamdulillah ini giliran anak saya Bu. Nah, ketika anak saya menghafal, saya mendapat informasi ini dari temannya, bukan dari anak saya langsung Bu, namun dari temannya. Jadi temannya ini menyampaikan kepada saya bahwasanya Ibu Jasni ketika anak-anak yang lain tampil membacakan surah surah pendek, anak-anak tersebut berdiri jaraknya dekat dengan Ibu Jasni. Tapi giliran anak saya Bu, ditolaklah sedikit badan anak saya. Kemudian bacaan anak saya dalam hafalannya ini menurut teman-temannya Ibu sudah benar. Namun beliau mengatakan ini belum tepat, belum bagus, ini kamu harus ulang lagi. Apa kerja kamu di rumah? Kenapa tidak menghafal? Jadi saya sedikit sedih gitu. Rasa-rasanya sebagai teman sesama profesi ya Bu ya, saya merasa kenapa harus ada tertanam sifat seperti itu pada teman sejawat saya. Dan mengapa jika ada permasalahan yang terjalin antara saya dengan beliau karena ketidaksenangan beliau terhadap saya, mungkin dari sikap saya, tingkah laku saya, atau gimana ya Bu ya, mengapa harus dia lampiaskan ke anak saya? Nah, dimana kan anak saya ini kan Bu, dia tidak tahu apa-apa, tidak mengerti, namanya siswa murid. Saya rasa sebagai seorang pendidik, ketika kita menemukan anak kita dalam hafalan ini ada sedikit ketidaksempurnaan, itu hal-hal yang wajar ya Bu ya, dimana anak-anak itu tidak langsung harus memang bisa menghafal sepenuhnya. Nah, kenapa beliau harus seperti itu bersikap? Jadi itu membuat saya menjadi sedih, bercampur dengan rasa kecewa, sehingga saya ini semakin gimana lah dengan beliau Bu. Saya sebagai manusia loh Bu, selain sebagai seorang guru, saya juga sebagai manusia yang kadang-kala ketika menghadapi persoalan seperti ini, saya takut nanti anak saya, anak didik beliau juga akan down, walaupun dia tidak berbagi cerita dengan saya, tapi terganggu nanti mentalnya. Gitu. Jadi sejauh ini Ibu Sri ada nggak menanyakan atau misalnya ngomong langsung ke anak Ibu gitu kan? Tadi kan Ibu Sri udah sampaikan, Ibu memperoleh informasi dari rekan-rekannya gitu kan? Ada nggak anak Ibu, misalnya Ibu mendekati anak Ibu menanyakan, mungkin dalam artian tidak menyalahkan ke to the point, tapi menanyakan bagaimana sekolah hari ini gitu? Iya. Alhamdulillah ketika jam pulang sekolah, setelah saya mendapatkan informasi dari teman-temannya Ibu, saya mencoba mendekati anak saya.
saya mulai mendekati anak saya dengan mengajukan pertanyaan yang membuat dia itu tidak langsung berpikir yang bukan-bukan ya Bu ya. Saya tanyakan dengan saya mengawali, gimana Bang belajar hari ini, tadi pelajarannya apa-apa saja, terus kalau agama Abang disuruh apa tugas hari ini. Jadi anak-anak menyampaikan anak saya ini bahwasanya hafalan surah pendek mah gimana hafalannya, apakah lancar, sudah disetor, sudah Mak, tapi kata Bu Jas sedikit harus diperbaiki. Nah, terus saya tanya gimana reaksi Bu Jas ketika menyampaikan bahwasanya Abang harus diperbaiki lagi hafalannya. Dia lebih memilih diam. Terus saya tanyakan, kenapa nak diam? Alah biasa aja lah. Jadi mungkin di situ saya timbul lagi, apa ini yang dipikirkan oleh anak saya, apa yang ada di hati dan di benak anak saya ketika saya mengajukan pertanyaan seperti itu. Sementara pada awalnya saya sudah mendengar dari teman-temannya. Memang saya sadari bahwa anak saya ini nggak tahu bahwa temannya itu sudah pernah menyampaikan ke saya bahwa saya sudah tahu persoalannya. Mungkin dia lebih memilih tertutup dia sama saya. Begini juga, Ibu sejauh ini yang Ibu tanyakan cuma siswanya, kawannya kan dan dia. Rencana Ibu yang lain maksudnya apa yang ingin Ibu lakukan supaya yang kita anggap sama anak mungkin biasa, sama kita kan luar biasa. Nah, artinya kenapa? Dia kan paling nggak enak kita mental anak yang kita pukulkan gitu. Jadi rencana Ibu apa selain ini? Selain udah ngomong sama anak Ibu sama kawannya tadi, sama anak, sama siapa lagi rencana Ibu? Jadi kebetulan Bu, ketika teman dari anak-anak saya itu menyampaikan ke saya, ada kebetulan guru yang mendengar, salah satu teman sejawat saya. Kemudian saya sempat bertukar pikiran dengan teman sejawat saya itu, lalu teman sejawat saya memberi saran, coba dulu Bu Wati, kita jumpain dulu Ibu Kepala Sekolah, kita sampaikan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah persoalan yang terjadi ini. Mungkin nanti ada titik temu dari beliau yang nanti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, mungkin inilah salah satu langkah saya saya di sini sebagai guru dan juga orang tua murid ya Bu Cut ya. Nah, saya mungkin nanti secara pribadi saya di luar profesi saya akan jumpain Ibu Kepala Sekolah, nanti akan saya sampaikan kepada beliau permasalahan yang saya hadapi ini, bagaimana nanti solusi terbaiknya sehingga permasalahan ini kalau bisa walaupun sebesar apapun, sekecil apapun masalah tidak mencuat keluar lingkungan sekolah. Saya maunya seperti itu, Ibu. Karena biar bagaimanapun ini adalah kita sama profesi ya Bu ya. Jadi saya rasa itu bagus Bu. Itu isinya apa? Ibu sudah berusaha lah untuk menyelesaikan masalah Ibu, walaupun dalam artian belum memulai tapi yang akan gitu kan. Ini bisa mau nanya, Ibu sudah ngomong sama saya ini, bagaimana perasaan Ibu? Saya sedikit lega Ibu. Mengapa saya sedikit lega? Yang tadinya saya mungkin sebagai manusia punya rasa sedikit kecewa dengan beliau. Karena saya sadari bahwa kita ini sebagai seorang pendidik ini kita diberikan bekal hati nurani yang luar biasa oleh Allah kepada kita ketika kita menghadapi rekan sejawat, ketika kita menghadapi anak-anak. Saya ingin teman saya ini jangan mencampur adukan masalah pribadi ke arah-arah yang lain. Jadi dia tetap memposisikan sesuai dengan posisinya. Jadi jangan melampiaskan persoalan yang satu ke generasi yang lain seperti yang saya rasakan ini. Jadi ketika saya sudah berbagi dengan Ibu Cut, sedikit ada kelegaan di hati saya, dan insya Allah nanti ketika saya menyampaikan sama Bu Cut dengan solusi, saya akan berjumpa dengan kepala sekolah saya, ingin menyampaikan dan menemukan solusi dari permasalahan ini. Itu adalah salah satu langkah yang tepat sehingga saya bisa langsung melakukan untuk bertemu dengan kepala sekolah. Jadi tindakan yang saya lakukan ini benar-benar tidak salah lah menurut saya ketika sudah berbagi dengan Ibu Cut, sudah mencurahkan perasaan saya. Sedikit lagi dari saya Bu, kalau memang bisa ya. Sama tadi kan Ibu udah mengatakan bahwa dengan siswa udah Ibu tanya, ke anak pun sudah.
Tadi yang ibu bilang jumpai sekolah bagus, cuman sedikit sama saya, cobalah ibu jumpai ibu Jasmine itu, berbicaralah dari hati ke hati. Mungkin tuh hanya perasaan ibu aja gitu kan, atau bisa jadi perasaan anak aja gitu. Sejauh nyaman-nyaman aja saya rasa nggak usah dilebar-lebarkan. Tapi kalau mau udah nggak nyaman, nggak ketemu nggak hasilnya, boleh gitu. Ibu kayak ibu tadi katanya rencana ibu mau jumpai kepala sekolah. Nah itu kan dari saya. Tapi kan ibu yang semua ibu buat tuh udah bagus. Maksudnya kayak saya tanyakan tadi bahwa udah ibu panggil anak sudah tanya ke siswanya juga sudah. Ibu Wati udah apa? Ibu Sri udah menemukan sebenarnya jalan keluarnya. Cuman mungkin unek-uneknya belum tersampaikan kalau belum menyampaikan ke saya. Terima kasih lah Bu sudah mau menceritakan ke saya. Sama-sama Ibu Cut. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Cut yang sudah mau mendengar keluh kesah saya. Alhamdulillah sedikit ketenangan di hati saya, di jiwa saya. Mudah-mudahan dengan saran-saran dari Ibu akan saya lakukan dan nantinya akan menemukan solusi yang terbaik tanpa ada perselisihan. Itu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih lah Bu. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Cut, bagaimana tadi hasil coachingnya bersama coachnya? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah Pak, lancar tadi. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Nah, setelah melakukan observasi ini Bu, bersama coach Ibu tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi pada saat coaching saya sudah berusaha menjalankan coaching itu dengan alur tirta Pak. Dimana pada alur itu saya pertama sekali bertanya tentang tujuan dia menceritakan ke saya, lalu identifikasi masalahnya apa. Lalu saya juga menanyakan ke dia nanti rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya, lalu tujuannya atau tanggung jawabnya. Jadi itu Pak yang udah saya laksanakan pada saat saya melakukan coaching. Baik. Jadi Bu Cut sudah berhasil lah Bu ya. Alhamdulillah ketika Pak. melakukan coaching tadi. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai tirta Iya. Ibu baik Bu, sesuai dengan pengamatan yang telah saya lakukan, ada beberapa cacatan Ibu Cut. Iya Pak. Bu Cut tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachnya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah dalam pembicaraan dengan coach. Kemudian Bu Cut juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi Pak. atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pak. Dan juga Bu Cut sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu tadi dengan Koci. Ya, Ibu sudah fokus dengan Koci. Ibu juga sudah ada kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentu juga tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan, yang Ibu tampilkan tadi. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Ibu makin sukses ke depannya dan diberi kemudahan pada coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Bu Cut, boleh Bu ya? Iya boleh Pak, boleh. Untuk ke depannya kira-kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Rencana saya Pak kan memang yang kesempurnaan itu hanya milik Allah Pak. Cuman saya berusaha ke depan akan menggali lagi, akan berusaha lebih baik lagi. Pada saat melakukan coaching ke depan saya menggunakan alur cerita yang lebih bagus lagi. Tujuannya kenapa? Biar permasalahan yang ada mudah terlaksanakan dan terselesaikan dengan baik Pak. Itu rencana saya Pak. Itu harapan saya. Baik, itu aja Pak. Luar biasa memang Bu Cut ya. Makasih Pak. Terima kasih Bu Cut Pak. sudah melakukan sesi tanya jawab ini bersama saya. Makasih sudah Pak. melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Pak. Mungkin pertemuan kita saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas kesempatannya. Budaya Aceh Lagana Ban
dari